Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dalam acara Bitalk Bicara Apa Saja Banjarmasin Post hari ini Selasa 7 Mei 2024. Topik kita hari ini akan membahas mengenai membedah staf muda Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina. Seperti kita ketahui, pada tahun ini Wali Kota Ibnu Sina akan mengakhiri masa tugasnya, seperti juga kepala daerah lainnya. Dalam perkembangannya, banyak inovasi yang telah dilakukan oleh Wali Kota Ibnu Sina. Hal itu ternyata tak lepas dari dukungan beberapa pihak, seperti halnya Wakil Wali Kota, dan juga yang mengejutkan, pada pemerintahan Pak Ibnu Sina kali ini juga ada staf muda yang mendampingi beliau dalam memberikan masukan-masukan. Hadir di studio kita pada sore hari ini adalah staf muda bidang pemuda dan olahraga, dan kalau tidak salah sekarang berubah jadi UMKM ya, Pak Irfan Talib, dan juga staf muda bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Mbak Anissa Cahyani ya, maaf ya Mbak. Selamat sore, gimana kabarnya? Sore Pak. Ya. Nah, ini kita kan untuk mempersiapkan waktu, kita terserah aja nantinya apakah Bang Irfan dulu atau Dek Cahaya ya mau menjawab. Nah, Siap. apa sih yang masyarakat masih bertanya-tanya? Apa sih sebenarnya staf muda ini? Staf muda ya. Oke. Jadi staf muda Wali Kota Banjarmasin ini berangkat di periode kedua Pak Ibnu Sina dan Pak Arifin Nur. Kami itu secara SK-nya itu adalah tenaga ahli tim percepatan visi misi Baiman 2. Jadi kami bagaimana caranya mempercepat visi misi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina dan Bapak Arifin Nur. Dan kami ada 10 bidang, ada 10 pemuda yang dulunya sebenarnya Pak Ibnu Sina itu membuka secara umum untuk pemilihannya staf muda ini. Ibnu melempar ke sosial media beliau, ada 10 bidang yang memang diposting di sosial media itu. Jadi postingannya adalah siapa menurut Anda pemuda yang pantas menjadi staf muda Wali Kota. Tag namanya di sini. Jadi setelah itu di awal itu kita dikumpulkan di satu tempat, ada 50 anak muda yang itu waktu periode kedua ya? Periode kedua, setelah periode kedua. Jadi ada 50 pemuda terbaik Kota Banjarmasin dikumpulkan di satu tempat di Banjarmasin, dan beliau hadir di situ untuk memberikan arahan-arahan. Lalu pada saat itu ada tes tertulis dan membuat video apa yang mau dilakukan untuk Kota Banjarmasin ke depannya. Nah, dari pemilihan itu, dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang memang beliau lontarkan ke pemuda-pemuda itu, dan kami bikin video, dipilihlah 10 staf muda Wali Kota Banjarmasin. Jadi ada 10 bidang, ada bidang agama, ada bidang pariwisata ekonomi kreatif, ada bidang lingkungan dan tata kota, ada bidang Anissa Cahyani bidang pemberdayaan perempuan dan anak, ada satu lagi wanita bidang kesehatan, terus saya di bidang UMKM sekarang, dulu di awal itu bidang pemuda dan olahraga, terus bidang komunikasi masyarakat, bidang sosial, nah apa lagi? Pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata ekonomi kreatif tadi sudah ya. Jadi ada 10 bidang di staf Waktu itu memang ada mengajukan mau bidang ini atau secara global dulu tesnya oleh Pak Wali Kota? Jadi waktu itu kan memang kita di tag tuh namanya. Ini misalkan contoh Irfan tadi cocoknya di bidang. Jadi sudah dari awal bidang ini yang Anissa Cahyani di bidang ini. Cuman memang yang menentukan adalah Pak Wali Kota Ibnu Sina, Pak Haji Ibnu Sina. Yang menentukan yang ini memang di bidang ini dari hasil tes tadi. Berjalan seiring waktu penilaian itu, habis itu nanti dipilih ya satu-satu akhirnya. Jadi dipilihlah 10 staf muda. Waktu itu kita di awal tuh ada 9 ya. 9 ya. Karena waktu itu memang di bidang kesehatan yang memang masih pemuda, itu agak susah kemarin dicarinya. Jadi setelah berjalan waktu baru dapat orang yang bidang kesehatan, ya Sapira namanya. Seiring waktu ya, setelah habis terpilih masing-masing adik-adik ini yang menjadi staf muda. Untuk penugasan itu apakah ada sendiri mengajukan, misalnya memberikan masukan ini, atau Pak Wali Kota intinya ngambil ini atau gimana? Pada dasarnya sih kami sebagai jembatan sebenarnya antara anak muda dan pemerintahan. Terkadang kan memang anak-anak muda itu agak segan kalau misalkan ngobrol ke dinas atau datang ke dinas menyampaikan aspirasi yang pengen mereka lontarkan. Kadang-kadang memang ide-ide kreatif anak muda itu banyak sebenarnya, tapi tidak tersampaikan ke pemerintahan. Nah, disitulah kami hadir, staf muda Wali Kota, karena kami sama-sama pemuda dan tidak ada jarak dengan
anak-anak muda di Kota Banjarmasin. Kami berusaha menjadi teman untuk mereka, apa masukan-masukan dari mereka, dan itu kami rangkum dan kami sampaikan ke Pak Wali Kota. Jadi sebenarnya kami itu tidak bersinggungan dengan dinas, tapi kami menyapa aspirasi di bawah dari anak-anak muda apa yang pengen dilakukan, dan kami langsung menyampaikannya ke Pak Wali Kota. Ya, selain ke masyarakat pun pastinya kita juga bekerja sama dan juga terciptanya kolaborasi bersama organisasi dan komunitas pemuda yang ada di Banjarmasin gitu. Jadi membedakan dengan staf ahli itu ya mungkin ya lebih banyak ke masukan dari para anak muda ya. Ya, kalau staf ahli kan lebih di birokratnya, lebih di pemerintahannya, kalau kami lebih di grassroots, lebih di bawah. Jadi kemarin program pertama kami itu setelah kami dilantik, kami revitalisasi kawasan Banjarmasin Tempo Dulu. Mungkin kalau diingat dulu itu kawasan Banjarmasin Tempo Dulu masih boleh dimasuki motor di jalur utama itu pada saat malam hari. Terus parkirannya masih belum tertata, belum ada trotoar seperti sekarang, dan jalanannya pun masih aspal waktu dulu. Kendaraan masih simpang siur masuk, dan situ kami penataan pertama kami bekerja sama dengan PTAM Banjarmasin dan CSR-nya untuk membangunkan gerbang, terus penataan kawasan tersebut, penata parkirnya dipindah ke belakang semuanya. Dan yang baru-baru aja ada drainase juga. Dan baru ini ada drainase, kabel-kabel listrik pun yang berseliweran sudah tidak ada lagi, semuanya dirapikan untuk memberikan kenyamanan kepada teman-teman yang di kawasan Banjarmasin Tempo Dulu itu. Ini kita ke Anissa dulu juga ya, ada satu ini. Nah, Anissa bagaimana sih perasaannya saat itu pas habis ngetes, nih agak balik sedikit, terus terpilih jadi staf muda? Mungkin ini baru pertama kali ya maju dalam artian organisasi yang begitu, gimana? Ya pastinya perasaannya senang sekali, dan saya sangat merasa kagum dan luar biasa pastinya kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin, karena Bapak Wali Kota Banjarmasin ini sangat merangkul anak-anak muda. Seperti yang sering dikatakan beliau, no one left behind, tidak ada yang tertinggal di pembangunan kota. Jadi anak muda pun diajak berpartisipasi, salah satunya yaitu tadi mengadakan adanya staf muda Banjarmasin, dan saya pun pastinya tadi senang, dan ini merupakan kesempatan saya sebagai anak muda, kalau bukan kita siapa lagi ya. Jadi saya mengambil kesempatan itu dan memberikan tenaga dan pikiran saya ataupun gagasan-gagasan saya untuk pembangunan kota Banjarmasin. Jadi pastinya sangat senang sekali. Kalau membagi waktu kan dengar-dengar masih kuliah ya? Iya, betul. Gimana membagi waktunya mungkin? Iya, untuk tahun ini saya alhamdulillah sudah lulus ya. Kalau untuk membagi waktu sendiri pasti kita akan memprioritaskan yang mana yang lebih penting, dan tergantung bagi waktunya juga sih gitu Kak. Tadi saya juga habis dari salah satu acara di Universitas Islam Kalimantan Unisika Banjarmasin, jadi diatur aja sih untuk jadwal-jadwalnya gitu. Kalau Irfan gimana perasaannya, kan selama ini lebih banyak ngurusin usaha ya, mungkin habis terpilih jadi staf ahli? Ya, kalau saya sih basicnya di tahun 2015 sampai 2020 itu kerja di pemerintahan di provinsi. Saya 5 tahun di laboratorium K3 di perencanaan. Terus di periode kedua ini baru Pak Wali terpilih jadi staf muda dan ditarik ke pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi kebanyakan memang ilmu di pemerintahan ada sedikit, ada dasar, dan memang kami cukup bahagia sekali terpilih menjadi staf muda Wali Kota Banjarmasin dan bisa berkontribusi untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Banjarmasin. Dan banyak relasi-relasi jadinya yang terbangun setelah menjadi staf muda. Minimal kita bisa relasi ke semua organisasi pemuda yang ada di Kota Banjarmasin, bisa saling kolaborasi sesuai dengan yang selalu digaungkan oleh Pak Wali. Ada konsep pentahelix, ada ABCGM, akademisi, businessman, community, citizen, netizen, terus government, dan media, termasuk dia di pos sebagai media yang memang memperkenalkan nih apa yang menjadi program-program dari pemerintah Kota Banjarmasin. Kalau misalkan konsep pentahelix ini bisa kita laksanakan secara maksimal, insya Allah Banjarmasin akan semakin maju lagi nanti. Amin. Ini kan periode terakhir Pak Wali Kota, kita mudah-mudahan kan nantinya Wali Kota nantinya akan berkelanjutan adanya staf ahli. Mungkin ada yang tertarik dan melihat tayangan ini, apa sih kriteria staf muda ini sendiri, pemuda bisa masuk jadi staf muda dan usia atau gimana sih? Mungkin ini berbagi sedikit ya kepada masyarakat yang anak muda yang ingin meniru jejak adik-adik sekarang ini. Yang pertama sih staf muda ini adalah kebijakan dari Pak Wali Kota. Ya mudah-mudahan kebijakan ini terus berlanjut, karena kami rasa sih staf muda itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan nanti siapapun nanti wali kotanya akan melanjutkan, bisa melanjutkan staf muda wali kota ini dan bisa membuka lagi secara umum, tidak menjadi pilihan prerogatif dari pemimpin daerah, tapi bisa kita buka lagi secara umum dan bisa menjaring masyarakat atau pemuda-pemuda Banjarmasin yang memang punya inovasi yang bagus, punya kompetensi yang bagus untuk bisa mendukung pembangunan Kota Banjarmasin. Sedikit bocorannya mungkin apa bagi mereka yang tertarik juga
Dharma bakti kan istilahnya ngikutin jejak-jejak adik ini Min. Kalau di periode kami itu memang kan pemilihannya terbuka dan Iya. di-tag langsung oleh masyarakat kota lain. Jadi kalau menurut saya sih intinya pada saat di masa sekarang tunjukkan kalau kalian bisa berguna untuk kota Banjarmasin, lakukan apapun itu, ada uangnya ataupun tidak. Benar. Kalau memang itu untuk masyarakat, untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak, itu harus kita lakukan. Karena apa yang kita tanam pada hari ini mungkin suatu saat nanti akan kita petik buahnya. Itu juga yang selalu saya tanamkan dan teman-teman mungkin tanamkan di hati teman-teman masing-masing. Mungkin 10 tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir bisa Iya. menjadi masuk Iya, dalam betul. pemerintahan, bisa dekat dengan wali kota Banjarmasin, orang nomor 1 di Banjarmasin. Tapi hal-hal yang dulu mungkin dilakukan, saya dulu tuh punya organisasi sosial dulu. Jadi mungkin dari situ dikenal masyarakat, saya ikut Nananggalo Kota Banjarmasin. Mungkin karena itu juga banyak relasi jadinya. Kan kita kan juga mungkin di tag di Instagram itu mungkin karena orang percaya dengan kita Iya. jadinya kan. Jadi itulah yang harus dilakukan. Gak bisa maksudnya kita punya kemampuan tapi kita menyimpannya sendiri. Cuman kita yang tahu, tapi kan harus kita sebarkan kebaikan itu untuk orang lain agar orang lain juga membalasnya kepada kita. Dan itu sih kalau dari saya. Iya, betul. Apa Iya, betul. Pemuda-pemudi Banjarmasin saya yakin sekali semuanya pasti pada kreatif, smart semua. Jadi betul kata Kak Irfan tadi, dari diri kita dulu kita ada keterlibatan seperti itu untuk membangun kota Banjarmasin gitu. Kalau Irfan sendiri dikatakan kan terpilih waktu jadi staf ahli itu, apa sih yang dilakukan pertama? Mungkin tahunya dari Instagram juga atau gimana? Jadi memang waktu itu kita dikumpulkan ya waktu itu, dan yang memang terpilih itu ditelepon, dikasih tahu sama timnya dari Pak Wali Kota. Dan saat itu memang diumumkan 10 yang terpilih adalah orang ini. Kita ada kumpul bersama dengan Pak Wali Kota Banjarmasin dan diberikan arahan-arahan dari beliau. Karena memang agar kita di staf muda itu tidak bersinggungan dengan maksudnya dengan dinas ya. Jangan sampai maksudnya staf muda ini jadinya jadi saingan dinas-dinas, karena kan memang kami bidang-bidangnya juga hampir mirip dengan dinas-dinas, beberapa dinas yang ada di kota. Tapi bagaimana caranya kami di staf muda Wali Kota Banjarmasin itu menjadi mitra untuk pemerintah Kota Banjarmasin, untuk dinas-dinas terkait. Apa yang dinas tidak bisa lakukan, yang terhalang dengan birokrasi, mungkin kami bisa melakukannya. Kalau misalkan dinas mungkin terhalang jam kerja sampai jam 4, tapi kami kalian bisa ya. semua jam, mungkin sampai malam, sampai jam 12 kadang-kadang. Saya kadang-kadang di Banjarmasin Tempo dulu itu jam 11 malam ada masalah di sana, ya kami siap untuk datang. Karena memang secara jam kerja kami tidak ada jam masuk harus jam sekian, pulang harus jam sekian. Tapi kapanpun kami misalkan diajak ngobrol oleh teman-teman organisasi, oleh kelompok masyarakat, kami ya harus siap untuk datang untuk komunikasi dengan mereka.